Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan tentang seorang wanita dan juga seorang mahasiswi dari salah satu universitas yang ada di Jakarta. Korban mendapatkan tindakan kejahatan dikarenakan adanya warisan. Seperti apa kisahnya dan seperti apa kehidupannya? Yuk, mari kita simak videonya. Seorang wanita muda berhijab ini bernama Murniarti, dikenal sebagai sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Tekadnya untuk menjadi sukses dan membuat bangga keluarga terus memacu di dalam dirinya untuk berjuang menjadi seorang yang sukses. Perempuan kelahiran 10 Agustus 1995. Saat itu dia ngotot untuk melanjutkan kuliah walaupun sang ibu sudah mengatakan jika dirinya tidak memiliki uang untuk mendaftarkannya masuk ke universitas. Namun dia pun tetap ngotot, bahkan sampai bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri. Keinginannya untuk sukses begitu kuat, dan saat itu pun dia berkuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta semester 4 dan mengambil jurusan arsitektur. Murni merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Popong dan Udang Barnas. Namun ayahnya telah meninggal dunia. Popong pun sempat menikah lagi dengan seorang pria yang berprofesi sebagai supir angkot. Namun pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Lalu Popong pun menikah untuk ketiga kalinya dengan pria yang bernama Purwanto. Mereka pun tinggal di Jalan Makmur nomor 3 RT 3 RW 3 Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Lokasi rumah Murni berada di Gang Buntu. Pada awalnya Murni pun tinggal bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Abdurrahman. Dia dikenal sebagai sosok yang baik, soleh, dan rajin beribadah. Kakaknya pun dikenal sebagai sosok penyayang keluarga dan dekat dengan adiknya. Abdurrahman ini merupakan sosok pengganti ayah untuk Murni. Abdul merupakan tulang punggung keluarga. Dari hasil kerjanya di pabrik, dia pun membiayai 2 adiknya, yaitu Murni waktu dia masih bersekolah dan adik yang bungsunya yang tinggal di Garut. Namun pada tahun 2016, sang kakak pun menikah dan tinggal di Bekasi, yang membuat Murni harus tinggal sendirian di rumah itu. Walaupun jarak antara rumah ibunya dan Purwanto hanya berjarak 100 meter. Murni sendiri dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang ramah, murah senyum, dan tidak pernah neko-neko. Penilaian tetangga lingkungan rumahnya menilai Murni sebagai sosok wanita yang mandiri dan baik. Namun, hal mengerikan itu pun terjadi kepada Murni. Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, pada malam harinya tepat jam 2 malam, keheningan malam sontak berubah. Berawal ada seorang tetangga bernama Nelawati. Nela terbangun ketika mendengar suara gaduh disertai dengan tangisan dari arah kamar Murni. Lalu Nela pun membangunkan suaminya yang bernama Paul Andra Priyatna. Paul saat itu akan mencoba keluar dan melihat kondisi Murni, namun dicegah oleh sang istri. Kekhawatiran pasangan suami istri itu semakin bertambah ketika mendengar "ambil saja apa yang kamu mau", disertai dengan nada ketakutan. Terlebih mereka pun mengetahui jika Murni tinggal sendirian. Paul pun akhirnya memberitahu warga yang lain termasuk ibu korban dan memberitahu ada sesuatu yang janggal yang dialami oleh Murni. Popong pun datang bersama dengan warga. Saat akan membuka pintu rumah dalam kondisi terkunci. Beruntungnya ibunya memiliki kunci cadangan dan berhasil membuka pintu rumah. Saat itulah ibunya memeluk sambil menangis histeris. Melihat
Murni sudah dalam kondisi meninggal dunia. Temuan ini pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tubuh Murni pun segera dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara polisi yang di lokasi segera melakukan olah TKP. Pada awal kejadian itu, polisi menduga jika ini adalah kasus perampokan disertai dengan kekerasan. Namun hasil olah TKP tidak ditemukan adanya kerusakan atau pemaksaan masuk melalui pintu maupun jendela rumah, dan tidak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang. Akses masuk satu-satunya dari pintu rumah, sementara kunci rumah hanya dimiliki oleh korban dan duplikatnya dipegang oleh sang ibu. Besar kemungkinan jika pelaku adalah orang terdekat. Kejadian ini pun sangat membuat banyak pihak merasa terpukul dan kehilangan. Bukan hanya pihak keluarga, namun para tetangga dan teman yang mengenal Murni. Banyak hal yang tidak pernah mereka duga akan menimpa Murni, gadis berhijab ini yang dikenal baik. Kakaknya pun, Abdurrahman, sampai menulis status di BBM sebagai wujud kehilangan dari sang adik. Namun saat akan dilakukan otopsi, sempat terjadi selisih pendapat antara Popong dan Abdurrahman, putra tertuanya. Sang ibu menyetujui untuk dilakukan otopsi, namun kakaknya tidak setuju dan dia lebih menginginkan agar adiknya segera dimakamkan di kampung halamannya, yaitu Kota Garut. Penyelidikan polisi mengarah kepada kunci rumah. Keluarga Muniarti mencurigai jika pelaku memiliki duplikat kunci, lantaran jendela dan pintu rumah tidak ada yang rusak dan pintu pun dalam kondisi terkunci. Menurut kesaksian tante korban yang bernama Dewi, saat mereka akan masuk, mereka memakai kunci duplikat punya ibunya korban. Menurut Dewi, ibu korban sempat menduplikat kunci rumah milik Muniarti, dikarenakan 2 bulan yang lalu kunci rumah yang dimilikinya sempat hilang. Sementara kunci rumah hanya dipegang oleh korban dan juga ibunya. Hasil dari penyelidikan polisi pun menemui titik temu. Awalnya kunci rumah itu hilang berawal ketika Abdurrahman datang ke rumah ibunya. Sejak itulah sang ibu baru menyadari jika kunci rumah tersebut pun hilang. Hingga akhirnya sang ibu menduplikat kunci rumah itu lagi. Keterangan itu pun membuat Abdurrahman diperiksa oleh pihak kepolisian. Lantas, siapa pelaku kejahatan ini? Ibu korban atau kakak korban? Pihak kepolisian pun terus bergerak cepat dan estafet melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi. Hingga akhirnya polisi kurang dari 24 jam sejak penemuan tubuh Murni, polisi sudah mengkerucutkan dan menangkap seorang pelaku, yaitu kakak korban yang bernama Abdurrahman. Pihak keluarga dan tetangga sekitaran seperti tersambar petir di siang bolong jika pelaku kejahatan adalah kakak kandungnya sendiri yang dikenal santun dan soleh. Hampir semua tidak percaya dengan hasil penyelidikan polisi, namun itulah kenyataannya. Terungkapnya pelaku kejahatan ini membuka sifat asli dari Abdurrahman. Diketahui jika Abdul sering beradu mulut dengan ayah tirinya, yaitu Purwanto, bahkan dengan adiknya, yaitu Murni. Abdul pun sering berselisih paham. Motif dari Abdul sendiri melakukan hal itu gara-gara urusan warisan. Berawal ketika keinginan Abdul dan sudah beberapa kali dia meminta Murni untuk menjual rumahnya yang ditempati oleh korban di Cipayung, Jakarta Timur. Namun ditolak oleh Murni. Pada malam mengerikan itu berawal ketika Abdul datang ke rumah tersebut pada jam 2 malam. Lalu Abdul yang sudah memegang kunci, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Abdul mencoba untuk mengajak Murni bicara layaknya kakak dan adik. Awal pembicaraan itu baik-baik saja.
Namun berubah menjadi perdebatan yang membuat mereka terlibat cekcok mengenai rumah harta warisan itu. Karena Abdul sering mendapatkan penolakan kesekian kalinya dari Murni, hingga akhirnya Abdul pun gelap mata dan melakukan kejahatan yang membuat Murni meninggal dunia. Kejadian itu pun berlangsung 15 hingga 20 menit. Abdul yang sudah mendapati sang adik telah meninggal, dia pun segera meninggalkan rumah itu. Yang mendasari Abdul melakukan perbuatannya itu adalah faktor ekonomi. Karena pabrik tempat dia bekerja melakukan pengurangan tenaga kerja. Hal itu pun berimbas kepada keluarganya. Terlebih pada saat itu, istrinya sedang hamil 7 bulan. Sementara dia pun tidak ada pegangan uang untuk persiapan kelahiran dari sang istri. Abdul pun menyesali perbuatannya itu dan telah meminta maaf kepada keluarga besarnya akibat kehilafannya. Atas perbuatannya, Abdurrahman pun terjerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Sangat miris apa yang terjadi pada kasus ini. Mungkin Abdul pada saat itu merasa sudah sangat mentok dari sisi keuangannya, melihat kondisi kehamilan istrinya sudah 7 bulan. Tetapi di sisi lainnya, gua kok menilai korban ini kurang pengertian dengan masalah yang dihadapi oleh sang kakak. Terlebih yang membantu dan menyekolahkan korban dari kecil hingga SMA adalah uang dari hasil kerja pelaku itu sendiri. Namun semua sudah terjadi karena emosi dari pelaku pun harus menyaksikan kelahiran anaknya dari balik jeruji besi. Untuk vonis pengadilan, gue sudah mencari artikel namun tidak ada yang memberitakan tentang hal itu. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?